Pace Ebene, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekarang kita memasuki minggu kedua dalam masa puasa atau masa Prapaskah ini. Kita telah menjalani masa puasa ini selama seminggu lebih. Pertanyaan bagi kita, hal apa saja yang telah kita mulai atau lakukan untuk mengisi masa yang penuh rahmat ini? Apakah bermakna atau belum ada sama sekali? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama minggu ini memperlihatkan betapa hebatnya sebuah pengalaman iman yang tidak biasa dan tidak mudah kita mengerti, apalagi untuk kita lalui, di mana Allah menuntut suatu tugas yang berat kepada Abraham agar Abraham mempersembahkan atau membunuh anak satu-satunya untuk dipersembahkan kepada Allah, yaitu anaknya yang sulung ialah Ishak. Demi ketaatan yang tulus, Abraham melaksanakan perintah Allah tanpa suatu paksaan atau tanpa bersungut-sungut, tanpa terlebih dahulu mengkritisi apa maksud Allah, maksud dibalik semuanya ini. Allah meminta persembahan dari Abraham, dan itu merupakan anak satu-satunya yang ia perjuangkan dari seorang wanita yang sudah lanjut usia. Tetapi dengan segera Abraham menuruti kehendak Allah, dan walaupun pada akhirnya yang menjadi korban persembahan adalah seekor domba yang sudah tersangkut dalam semak belukar. Mengapa tidak jadi? Karena ketika itu malaikat Allah melihat perbuatan Abraham dan segera mengatakan, "Hai Abraham, jangan membunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, karena dia tidak bersalah." Dengan segera melarang Abraham untuk melakukan tugas itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa ini mau disampaikan bahwa terkadang kehadiran Allah itu kerap kali dalam bentuk misteri atau di luar akal, di luar kehendak kita. Tetapi itu semua harus diperjuangkan agar karya keselamatan Allah sungguh-sungguh terjadi. Saudara-saudara yang terkasih, kehadiran malaikat ketika melarang Abraham itu merupakan suatu keterlibatan Allah dalam mendampingi kehidupan Abraham. Pada bacaan kedua dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus menyampaikan, "Jika Allah berada di pihak kita, maka siapa yang akan melawan kita?" Allah lewat putranya selalu melawat kita dan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan anaknya, yaitu Yesus. Yesuslah kekuatan kita yang telah mati dan bangkit sekaligus menjadi perantara kita untuk Bapa di surga. Hal ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma karena memang pada saat itu jemaat-jemaat di sana mengalami perpecahan antara jemaat Yahudi dan jemaat Helenis. Maka sabda Allah hadir untuk membenarkan keberadaan manusia dan juga membawa keselamatan dari belenggu dosa. Yesus hadir untuk menghancurkan dosa, maka manusia itu perlu pertobatan dan membaharui hidup terus-menerus dan taat pada Allah lewat peribadatan. Sedangkan dalam Injil pada hari ini yang ditulis oleh Markus menyampaikan tentang peristiwa transfigurasi.
Transfigurasi Yesus terjadi di sebuah gunung yang bernama Gunung Tabor. Yesus tidak sendiri. Dia bersama dengan para muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Di bukit itu terjadi suatu peristiwa yang sungguh-sungguh membuat para murid terkesan. Peristiwa apakah itu? Yaitu perubahan Yesus dalam rupa dan juga dalam pakaian, dan Yesus bersama dengan Musa dan Elia sedang berbicara bersama. Peristiwa transfigurasi itu memperlihatkan kemuliaan Allah yang nyata dalam diri Yesus. Petrus meminta agar Yesus mengizinkan mereka mendirikan 3 kemah, satu untuk Musa, satu untuk Elia, dan satu untuk Yesus. Hal itu disampaikan oleh Petrus sebagai ungkapan kegembiraan, ungkapan ketakjuban terhadap peristiwa yang terjadi pada saat itu. Tetapi, apakah Yesus melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Petrus ini? Yang juga merupakan ungkapan kenyamanan hati yang dirasakan oleh Petrus. Tidak begitu saja dipenuhi oleh Yesus, tetapi segera Yesus mengajak mereka untuk turun dari gunung dan berdiri ke kehidupan, ke dunia, untuk melaksanakan tugas atau karya keselamatan. Yesus tidak ingin para murid tinggal lama dalam zona nyaman itu, karena yang mereka harapkan adalah supaya mereka sungguh-sungguh mampu menikmati kenyamanan itu. Tetapi Yesus tidak mau dan segera mengajak para murid untuk turun dari Gunung Tabor. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, transfigurasi Yesus menyatakan jati Yesus selaku anak Allah. Para murid menyaksikan keilahian Yesus itu sebelum ia harus memanggul salib dan akan mati tetapi bangkit pada hari ketiga. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita juga dipanggil untuk turun dari Gunung Tabor kita masing-masing dan masuk mengalami anggota kehidupan dengan cara terus berkarya dan bersaksi lewat setiap kemampuan yang kita miliki. Sama seperti Abraham, kita dipanggil untuk taat pada kebaikan dan kehendak Allah, dan juga membebaskan diri kita dari setiap ketergantungan hingga hati dan pikiran kita siap untuk melaksanakan perintah Allah dan mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Allah agar kita memperoleh berkat, seperti berkat yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Berani keluar dari zona nyaman berarti berani untuk mengendalikan diri dari setiap kelemahan, setiap dosa, dan mampu mau melangkah bersama Yesus. Dengan demikian, masa Prapaskah menjadi masa rahmat bagi kita semua untuk tetap membenahi diri lewat cara pandang kita, lewat cara hidup kita, baik di tengah-tengah keluarga maupun di sekitar kita. Maka dengan demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus mampu selalu memperbaiki diri, bertobat terus-menerus, dan mau terbuka berjalan bersama Yesus. Maka kita akan menerima berkat dari janji yang telah disampaikan oleh Allah kepada kita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dan di tengah-tengah di mana kita berada pada saat ini. Semoga Tuhan memberkati. Amin.